Kasus hak asuh Gala Sky Andriansyah, putra almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah akan disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat 30 November mendatang. Faisal, ayah Bibi, selaku pemohon akan didampingi oleh Sandi Arifin, kuasa hukumnya. Sementara Dodi Sudrajat, ayah Vanessa, mengaku siap datang sebagai saksi. Tapi apakah kesaksian Dodi nanti bakal memberatkan Faisal? Yang pasti, Dodi juga sudah menggandeng pengacara Milano Lubis agar bisa mendapatkan hak asuh Gala. Hanya saja, karena masih suasana berduka, Dodi menunda permohonan hak asuh Gala ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah kepergian Vanessa dan Bibi melewati 40 hari, Dodi berjanji akan memperjuangkan hak asuh cucu semata wayangnya itu. Mengapa Dodi tak mau berbagi hak asuh Gala dengan Faisal, besannya sendiri? Saya ketemu Bang Milano untuk konsultasi aja mengenai langkah-langkah hukum yang akan kita jalankan nanti menjelang tanggal 30 sidang pertama. Itu kan yang mengajukan Pak Faisal kan dari sana. Kalau saya kan sebagai saksi aja, Dedi sebagai saya datang aja kan. Gitu. Jadi langkah-langkah hukumnya nanti nanti akan Dedi sampaikan. Nah, kalian lihat kan siapa yang mengajukan ini lebih cepat, siapa kan, pihak sana kan. Kalau Dedi kan nggak mengajukan apa-apa. Ya kalau Dedi ditanya kapan, ya nantilah setelah 40 hari mungkin sudah selesai, sudah beres semua kan. Saya ini lagi masih berduka gitu. Karena ini anak yatim piatu. Yang saya takutkan, saya nggak meninggalkan apa-apa buat dia. Karena dia masih kecil. Saya udah umur. Itu yang saya takutkan. Kalau saya udah umur 10 tahun lagi dia masih kecil juga. Nah kalau umur saya pendek, siapa nanti yang akan membimbing, yang akan membantu mereka? Kalau enggak saya persiapkan. Kemarin saya ngasuh bersama, kata pihak pengadilan nggak bisa, harus salah satu. Jangan sampai saya tidak mengajukan juga gugatan di Jakarta Pusat. Jangan sampai nanti kalau si Gala sudah besar, dia tanya sama saya, kok Dedi tidak mengajukan permohonan hak asuh ke Gala. Dedi nggak sayang ya sama Gala. Dedi nggak mau berjuang ya untuk Gala. Itu yang saya nggak mau dengar nanti Gala besar. Saya ingin saya tetap berjuang untuk Gala. Kita wajar lah kalau dua sisi itu saling mempertahankan Gala, itu wajar. Si Dodi sebagai kakeknya, ya dia juga berhak lah dia untuk merawat si Gala. Dari keluarga Bibi juga begitu, dia pengen ngerawat si Gala. Tapi kan susah. Ya gimana caranya? Ya jalan satu-satunya adalah musyawarah nggak dapat, ya mungkin ke pengadilan. Ya, kepergian Vanessa dan Bibi menyisakan persoalan serius yang harus diselesaikan di meja hijau. Hak asuh Gala hanyalah satu dari sekian masalah yang memanaskan hubungan Dodi dengan Faisal. Meski sempat menyembunyikan konfliknya dengan sang besan, akhirnya Dodi tak sanggup meredam kecamuk di dadanya. Lalu benarkah konflik itu memanas jauh sebelum rebutan hak asuh Gala mencuat ke hadapan publik? Benarkah Dodi tak terima barang-barang Vanessa dijual Faisal dan adik-adik Bibi? Itunya ngomongnya sih seperti itu. Jadi sudah Faisal tidak mau memperpanjang lagi kontrak di situ. Saya tidak mau perpanjang lagi, dia bingung ini barang-barang mau dikemanakan, bagaimana Pak Dodi, dia minta pendapat memang saya, bagaimana Pak Dodi kalau barang-barang ini dijual dan dilelang, itu bahasanya ke saya pada saat itu, ya pada saat itu saya pada saat itu sangat-sangat keberatan ya tapi kan pada saat itu masih suasana duka ya, masih 2 hari gitu, saya masih sedih, masih dalam kondisi shock, tapi sudah bicaranya masalah barang-barang mau dijual dan dilelang gitu. Saya jawabnya juga tidak elok gitu untuk dijawab pada saat itu. Kan si Panes sama Pebi sama Panes itu mempunyai satu orang anak. Anaknya masih kecil ya. Jadi apapun yang atas nama Panes, apapun yang atas nama Pebi, saya maunya itu kalau bisa diusahakan jadi uang, ya, kemudian ditabungkan. Itu buat si Gala. Ya buat si Gala, karena si Gala ini kan anak yatim piatu. Siapa mengurusnya? Syukur-syukur kalau umur saya panjang, saya bisa mendidik dia ya. Kalau umur saya pendek, tentu saya nggak bisa mendidik dia. Itu yang saya takutkan. Jadi saya maunya sekarang ini ada tabungan atau deposito atas nama si Gala.
Itu mau saya. Jadi semua yang ada sekarang dijadikan uang, kemudian didepositokan ataupun ditabungkan. Nah, kalau umur saya pendek, dia masih ada. Kalau umur saya panjang, alhamdulillah mungkin saya masih bisa nanti, kalau hidup saya baik, saya bisa bantunya. Nah, kalau umur saya pendek, itu yang saya cemaskan. Ada kecemasan tersendiri dari saya situ. Itu yang saya khawatir. Kalau umur saya panjang, saya nggak cemas. Mungkin saya sekuat tenaga banting tulang, kakiku jadi kepala jadi kaki. Saya akan bantu anak ini. Saya akan angkat anak ini. Sama saya seperti mengangkat anak saya Febri dengan Vanes. Saya angkat mereka. Cuman orang nggak tahu, saya nggak mau diekspos selama ini. Nggak mau saya diekspos. Saya bantu mereka. Semuanya saya bantu. Kalau saya ceritakan panjang ceritanya. Banyak cerita di balik ini yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Ya, ternyata 2 hari pasca kepergian Vanessa dan Bibi, Dodi dan Faisal sudah terlibat selisih paham. Kabarnya perang alibi di antara mereka juga dipanaskan oleh kasus Fuji adik Bibi yang melarang Mayang adik Vanessa mengenakan baju mendiang saat pemakaman yang diwarnai hujan deras 5 November lalu. Dari situlah Dodi dan keluarga Vanessa seolah merasa dianggap sebelah mata oleh keluarga Bibi yang memang berasal dari kalangan pengusaha. Lantas seperti apa tanggapan Faisal dan Dodi terkait anak-anak mereka yang terkesan saling sindir di media sosial? Saya nggak pikirin lah, saya menyikapi dengan senyuman aja gitu kan. Ini kan orang-orang yang tidak mengerti, tidak tahu. Ya itu hak netizen. Kalau saya memang tidak aktif di media sosial karena orang pada ribut-ribut, saya bingung ribut apaan gitu kan. Karena percuma juga nggak ada manfaatnya membaca hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, saya rasa sih apa yang diungkapkan oleh netizen itu ya mungkin ya pantas lah ya. Lagi pula saya sendiri sekarang kan anak saya yang paling kecil kan si Putri. Jadi saya udah banyak waktu, kesempatan untuk memperhatikan. Jadi istri saya ada waktu senggang ya untuk menjaga cucu ini. Ditambah lagi dengan anaknya yang nomor 3 juga nomor si Padli itu juga sempat dia juga sayang banget sama anak kecil. Nah, terus si Putri. Jadi sudah tepat alasannya netizen memberikan suatu apresiasi agar anak ini sama Puji sama kami. Itu suatu ya kalau menurut saya sih memang bagus begitu. Saat ini, Dodi juga berharap keluarga Bibi berhenti melelang dan menjual barang-barang milik Vanessa meski tujuannya untuk tabungan masa depan gala. Pasalnya Dodi ingin mendirikan Museum Vanessa Angel yang kelak akan menampung semua benda-benda yang dimiliki Vanessa sejak kecil hingga meninggal tragis bersama Bibi pada laka lantas di Tol Jombang Mojokerto 4 November lalu. Lantas, apa saja benda kenangan milik Vanessa yang sudah dilelang Fadli dan Fuji adik Bibi? Benarkah Dodi ingin menebus semua barang Vanessa yang sudah terjual? Rencana rumah museum Vanessa namanya. Ini yang menjadi dilema bagi saya karena di hari kedua saat masih kita sedang berduka, Pak Faisal bicara ke saya. Ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual. Alasan saya kemarin kenapa netizen rame, gaduh segala macam mengenai harta waris itu, sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang-barang Vanessa karena ada niat dari Pak Faisal untuk melelang dan menjual barang-barang Vanessa. Itu yang saya harus klarifikasi, bukannya saya ingin menguasai hartanya Vanessa, tidak. Saya lagi mencari sepeda Bromptonnya Vanessa yang warna ungu, itu sudah tidak ada di rumah itu. Ya, saya mohon bagi pihak-pihak yang telah membeli sepeda Bromptonnya Vanessa, hubungi saya. Saya akan tebus sepeda Bromptonnya Vanessa karena saya itu akan saya museumkan. Ya, saya tidak tahu dijual dengan siapa tuh sepeda Bromptonnya. Tapi saya bagi teman-temannya Vanessa, rekan-rekan Vanessa yang pernah membeli sepeda Bromptonnya Vanessa, tolong hubungi saya, Dedi. Ya, segera nanti saya akan kembalikan uang yang dibeli seharga dijual oleh Vanessa. Atau saya nggak tahu itu dijual atau di mana. Pokoknya saya ingin ada yang membeli sepeda itu, tolong hubungi saya deh.
Awal-awal dia menerima ya, nggak ada masalah. Dia setuju. Saya yakin dari lubuk hatinya yang dalam, dari awal dia setuju. Dia sepakat, nggak ada masalah. Tapi entah bagaimana perkembangan belakangan sampai sekarang saya belum memang udah beberapa hari ini nggak bicara sama dia. Saya yakin mudah-mudahan ya, dia juga ikut memikirkan bagaimana cucu ini jangan nanti setelah besar saya secara pribadi nggak bisa lagi membantu, umur kan tidak tentu ya, udah umur gini, terus dia jangan sampai nggak punya apa-apa. Itu yang saya tekankan dalam pikiran saya. Sejatinya Vanessa dan Bibi sehidup semati, tapi keluarga yang ditinggalkan justru seolah terpecah belah. Dere Lena dan Sugandi, tante dan om Vanessa yang lusa kemarin nyekar ke makam Vanessa dan Bibi menyayangkan konflik yang membuncah saat makam Vanessa masih basah. Lantas bagaimana perasaan Rosida, nenek Vanessa yang baru pertama kali menyentuh pusara cucunya? Baru kemarin belum sempat kesini ya? Baru sempat. Kan ayah sakit, jadinya baru sempat baru kesini jadinya. Nenek, ini ya sedih banget ya. Terakhir ketemu Lebaran ya, Nek? Iya, terakhir Iya. Sedih iya, kehilangan iya, Nenek ya. Tante, mic-nya agak dikit. Saya kehilangan sekali, ya. Dari tadi nyumin foto Vanessa terus, Nek. Iya. Tangan ya, Nek? Yang terakhir saya ketemu dia waktu Lebaran aja tuh kumpul ya. Ya itu aja tuh. Saya sedih sekali semua nggak ketemu lagi. Tadi sempat kirim doa apa aja, Nenek? Baca apa aja untuk Vanessa dan Bibi, Nek? Apa tuh ayat kursi? Apa tuh? Ayat kursi. Akhirnya bisa kesini gimana, Nenek? Senang bisa lihat Echa? Saya senang sekali. Kepala saya jadi kalau tidur tuh saya suka nggak bisa tidur, nggak bisa ngomong gitu, bayangin aja inget dia dulu gitu ya. Iya, kalau tidur susah saya. Ingat mana saya kebayang terus. Sebetulnya dari kemarin kita udah mengagendakan, cuman karena tadi ada pembicaraan kebetulan pas saya juga lagi libur dagang, ya udah kesempatan kan ke saya, jadi mereka ya udah hari ini aja gitu. Sebetulnya ini dadakannya tadi pagi aja baru telepon tuh merencanakan ke sini. Sebetulnya sebelum 40 harian kita emang ada rencana udah dari, tapi entah gimana ya itu udah takdir kita dikumpulkan hari ini. Ya saya senang sekali dah. Wah, dari dulu aku memang dari kecil udah sama-sama sama Vanessa jadi tahulah masa-masa Vanessa dari masa sulit, masa senang sampai nikah pun aku tahu. Ya, memang dari perjalanan mereka pacaran, dari gak direstuin dari kedua orang tua Bibi sampai menikah pun aku selalu sama mereka. Jarang sih aku ke sana karena kesibukan kerja aku juga ya, jadi aku ke sana itu pas 7 hari aja ketemu Gala gitu. Dia masih takut juga sih untuk ketemu orang banyak ya, termasuk keluarga juga dia agak masih sedikit takut, trauma kayak. Dibatasi atau bagaimana kasih ya? Dibatasi enggak sih ya, enggak terlalu dibatasi, cuma memang dari pihak keluarga memang masih nerima lah, dia masih ketakutan sih. Galanya itu soalnya masih nangis-nangis terus. Jadi kita ya masih maklumi lah.